Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kita akan membahas bab 3 tentang kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, kerajaan Islam di Sumatera, kerajaan Islam di Jawa, kerajaan Islam di Kalimantan, kerajaan Islam di Gorontalo, kerajaan Islam di Ternate, dan yang keenam, kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Yang pertama itu kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Islam di Sumatera itu terbagi menjadi 2 lagi, yaitu kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri pada pertengahan abad 13 Masehi. Berdiri pada abad 13 Masehi, yang didirikan oleh raja pertamanya, yaitu Malik As-Saleh. Nama asli Malik As-Saleh itu Merah Silu. Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri di pesisir timur Laut Aceh, sekitar Kabupaten Maksmawe. Yang kedua, kerajaan Aceh 15 pada abad 15. Masehi. Raja pertamanya itu bernama Ali Mubayyad Shah. Nah, wilayah kekuasaannya itu berada dari Pidi sampai ke Sumatera Timur. Yang kedua itu kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Islam di Jawa itu terbagi menjadi 5 lagi. Yang pertama, kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah, yang berdiri pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Tercatat pada tahun 1527 pasukan kerajaan Demak telah berhasil menguasai Tuban dan beberapa daerah lainnya. Nah, yang kedua ini kerajaan Panjang. Kerajaan Panjang ini sultan pertamanya yaitu Jakatingkir, yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Demak. Kekuasaannya berakhir pada tahun 1618 Masehi. Nah, yang ketiga, kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini yang berkuasa sampai 1601 Masehi itu adalah Senopati. Dan sepeninggalannya digantikan oleh putranya Sedaing Rapiak, digantikan oleh putranya Sultan Agung dari tahun 1613 sampai 1604 Masehi. Nah, yang keempat itu kerajaan Kesultanan Cirebon. Kerajaan Kesultanan Cirebon ini berkuasa pada abad 15 sampai abad 16 Masehi. Letak Kesultanan Cirebon ini di Pulau Jawa. Kesultanan Cirebon ini dimulai dari Ki Gedung Tapa, yaitu seorang saudagar di pelabuhan Muarajati. Dan yang kelima yaitu kerajaan Kesultanan Banten. Kerajaan Kesultanan Banten ini pada tahun 1524 sampai 1525 ini
Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak merebut pelabuhan Banten dari kerajaan Sunda dan mendirikan kerajaan Banten yang berafiliasi ke Demak. Nah, yang ketiga ini kerajaan Islam di Kalimantan Banjar. Keberadaan kerajaan Islam di Kalimantan ini berada di Kerajaan Daha atau Banjar. Pada abad ke-16, Kerajaan Daha atau Banjar itu umatnya beragama Hindu. Berkat bantuan dari Sultan Demak yang bernama Trenggono, Raja Daha dan rakyatnya itu memeluk agama Islam, sehingga berdirilah kerajaan Islam Banjar atau Daha dengan raja pertamanya yaitu Raja Samudra yang bergelar Suryanullah atau Suryansyah. Setelah naik tahta, daerah sekitarnya itu mengakui kekuasaan, yakni daerah Batanglah, Sukaciana, Sambas dan Sambangan. Kemudian setelah itu di Kalimantan Timur atau Kutai pada tahun 1575 Masehi, Tunggang Parangan mengislamkan Raja Mahkota. Sejak Baginda masuk Islam, terjadilah Islamisasi di Kutai dan sekitarnya. Nah, setelah itu penyebaran Islam jauh ke daerah-daerah pedalaman dilakukan oleh putranya dan para penggantinya meneruskan ke daerah-daerah pedalaman dilakukan oleh putranya dan para penggantinya meneruskan dakwah sampai di daerah-daerah yang lebih dalam. Yang keempat, Kerajaan Gorontalo. Nah, yang keempat itu Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo ini dikenal sebagai Serambi Madinah karena kerajaan Gorontalo ini tidak dapat dipisahkan dengan Islam. Setelah kerajaan Gorontalo memeluk Islam, penyebaran Islam di Sulawesi dan bagian timur Indonesia sangat pesat. Makanya kerajaan Gorontalo ini dikenal sebagai Serambi Madinah. Keberhasilan penyebaran Islam terjadi setelah memasuki awal abad ke-17 dengan kehadiran 3 orang mubaligh yang bernama Abdul Makmur, yang dikenal sebagai Datuk Ribandang. Yang kedua itu Sulaiman, yang dikenal sebagai Datuk Patimang. Yang ketiga itu Abdul Jawad, yang dikenal sebagai Datuk Ritiro. Nah, sesampainya di Goa, mereka memperoleh keterangan dari orang-orang Melayu yang tinggal di Goa bahwa raja yang paling dimuliakan dan dihormati adalah Datuk Luwu. Sejak agama Islam menjadi agama resmi di Gorontalo, Raja Sultan Alauddin makin kuat kedudukan.
sebab beliau diakui sebagai Amirul Mukminin atau kepala agama Islam. Nah, yang menjadi wakil raja untuk urusan keagamaan bahkan oleh orang-orang Makassar, Bugis dan Mandar yang lebih dahulu memeluk agama Islam pada abad ke-16. Sultan Alauddin dipandang sebagai pemimpin Islam di Sulawesi Selatan, dan pendekatan yang dilakukan oleh Sultan Alauddin dan pembesar kerajaan Goa yaitu meningkatkan perjanjian persaudaraan antara Goa dan negeri atau kerajaan yang takluk bersahabat yang bersembunyi, yaitu Goa dan sekutunya atau karena taklukannya. Dan yang kelima itu Kerajaan Kesultanan Ternate. Nah, yang kelima itu Kerajaan Kesultanan Ternate. Kerajaan Kesultanan Ternate ini didirikan oleh Baab Masfur Malamo pada tahun 1257. Di masa-masa awal suku Ternate dipimpin oleh para Mamole. Setelah membentuk kerajaan, jabatan pimpinan dipegang oleh raja yang disebut Kolano. Sultan Zainal Abidin meninggalkan gelar Kolano dan menggantikan dengan gelar Sultan. Para ulama menjadi figur penting dalam kerajaan. Setelah Sultan sebagai pemimpin tertinggi, ada jabatan Jogugu atau Perdana Menteri dan Walaraha sebagai para penasihat. Walaraha atau empat rumah adalah empat kalangan bangsawan yang menjadi tulang punggung kesultanan sebagai representasi para Mamole di masa lalu. Masing-masing dikepalai oleh seorang Kimalaha, yaitu mereka antara lain Marasoli, Tornagala, Tomaito, dan Tamadi. Selain Ternate, di Maluku juga terdapat paling tidak 5 kerajaan lain yang memiliki pengaruh, yaitu Tidore, Jailolo, Bacan, Obi, dan Lolada. Pada masa pemerintahan Sultan Bayanuwa 1500 sampai 1521, Ternate semakin berkembang. Rakyatnya diwajibkan berpakaian secara Islami. Adapun perahu dan senjata yang diperoleh dari orang Arab dan Turki digunakan untuk memperkuatkan pasukan Ternate. Dan yang keenam, Kerajaan Islam di Nusantara.
Yang keenam itu kerajaan Islam di Nusantara Tenggara. Di antara kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara yaitu Kesultanan Bima. Kesultanan Bima, rajanya yang pertama adalah Ruma Mabatawadu yang bergelar Sultan Bima I atau Sultan Abdul Khair, yang literatur sejarah Kesultanan Bima ini pada abad ke-20 dapat diperkaya pada gambaran terperinci. Syair Kerajaan Bima. Syair Kerajaan Bima ini mengisahkan peristiwa yang terjadi di Kesultanan Bima pada kurun 1815 sampai 1829. Nah, ada 4 kejadian yang menceritakan syair tersebut, yaitu yang pertama wafatnya Sultan, diangkatnya penggantinya, serangan perompak, dan meletusnya Gunung Tambora. Syair Kerajaan Bima dikarang seorang khatib yang bernama Lukman, yang masih merupakan kerabat Sultan Bima sekitar tahun 1830. Nah, kita juga di sini membahas tentang peran kerajaan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam memiliki kewajiban untuk menciptakan kedamaian pada seluruh rakyat, sehingga dalam melakukan kegiatan sehari-hari tidak akan terganggu dengan ancaman keselamatan. Nah, jadi Ananda sekalian, Ibu akan bertanya, pada kerajaan Islam di Sumatera itu berdiri pada abad keberapa? Ya, betul, abad ke pertengahan 13 Masehi. Yang dipimpin oleh siapa? Ya, kurang tepat, dipimpin oleh Malik As-Saleh. Yang nama aslinya itu bernama siapa? Ananda sekalian, bernama Merah Silu. Ya. Di kerajaan Islam di Sumatera itu terbagi menjadi berapa? Menjadi 2. Yang pertama apa? Ya, yang pertama kerajaan Islam di Samudra Pasai. Yang kedua apa Anda sekalian? Kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Islam di Jawa. Oke. Baiklah. Ya, saya akan bertanya sedikit di sini. Dan setelah saya jelaskan bab 3 tadi tentang kerajaan Islam di Indonesia, ada berapa kerajaan Islam di Indonesia itu? Ya, ada 6. Yang pertama, ya, kerajaan Islam di Sumatera. Yang keenam, kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Ya, kerajaan Islam di Sumatera itu terbagi menjadi berapa, Anda sekalian? Ya, terbagi menjadi 2. Yang pertama apa? Kerajaan Aceh Darussalam. Itu kerajaan yang kedua. Kerajaan yang pertamanya kerajaan Samudra Pasai. Pada abad keberapa kerajaan Aceh Darussalam itu berdiri? Ya, pada abad ke-15. Didirikan oleh siapa? Iya, Ali Mughyad Syah. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.